Hai teman-teman, tonton video ini sampai selesai ya. Kita akan membahas terkait bidang pribadi tentang membangkitkan semangat hidup seutuhnya. Dengan pembahasan yang menarik, yaitu cara mengenali dan menumbuhkan konsep diri pada remaja. Apa itu konsep diri? Apakah kalian tahu? Mari kita simak penjelasannya. Konsep diri secara singkat diartikan sebagai pandangan atau sikap terhadap diri sendiri. Konsep diri mempunyai peranan penting dalam pembentukan sikap individu. Self adalah individu sebagaimana dipandang atau diketahui dan dirasakan oleh individu itu sendiri. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Kita dapat melihat konsep diri seseorang dari sikap mereka. Konsep diri yang jelek akan mengakibatkan rasa tidak percaya diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, dan tidak berani mencoba hal yang menantang. Takut gagal, takut sukses, merasa diri bodoh, rendah diri, merasa diri tidak berharga, merasa tidak layak sukses, pesimis, dan masih banyak perilaku inferior lainnya. Masa remaja juga sering disebut masa krisis. Indikasi masalah-masalah diri pribadi maupun diri dengan lingkungannya menunjukkan bahwa banyak remaja memiliki konsep diri yang kurang rendah atau belum memahami bagaimana konsep dirinya sendiri. Konsep diri berpengaruh kuat terhadap tingkah laku seseorang. Jika remaja menggambarkan dirinya sebagai seorang yang positif, maka hal ini disebabkan oleh penilaian dirinya sendiri serta penilaian dirinya oleh orang lain bersifat positif. Penelitian yang menunjukkan bahwa remaja SMP laki-laki yang konsep dirinya tinggi banyak jumlahnya, sedangkan remaja perempuan yang konsep dirinya rendah juga banyak jumlahnya. Jadi, remaja perempuan lebih peduli pada perkembangannya, terutama perkembangan fisiknya, dan hal ini yang memicu remaja perempuan untuk merasa rendah dalam konsep dirinya. Terutama konsep diri fisik. Selain di saat ini adalah saat krisis bagi remaja dalam menghadapi perubahan tubuh kanak-kanaknya menuju ke tubuh dewasa. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsep diri. Yang pertama, orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua merupakan kontak sosial yang ada paling awal dan biasanya akan lama berinteraksi dengan kita sejak kecil. Yang kedua, teman sebaya. Ada istilah yang mengatakan kalau 5 orang terdekat itu akan membentuk diri kita seperti apa. Karena di masa remaja sampai dewasa itu bakal banyak banget berinteraksi dan berkembang dengan teman sebaya kita. Nah, untuk itu penting bagi kamu yang ingin memiliki konsep diri yang baik untuk berteman dengan teman-teman yang positif. Teman itu akan membentuk sikap perilaku kita yang pada akhirnya akan mempengaruhi pandangan kita terhadap diri sendiri dan terhadap sesuatu. Ketiga, lingkungan. Lingkungan dan masyarakat tempat kita tinggal pun dapat menjadi pengaruh dalam membentuk konsep diri baik dari lingkungan yang baik ataupun buruk. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seorang manusia dari kecil hingga dewasa. Remaja yang memiliki konsep diri negatif yaitu peka pada kritik, sangat responsif pada pujian, cenderung merasa tidak diperhatikan dan tidak disenangi oleh orang lain, bersikap pesimis terhadap kompetisi, dia enggan untuk bersaing dengan orang lain dalam hal prestasi. Remaja yang memiliki konsep diri positif yaitu memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian dari orang lain tanpa rasa malu, memiliki kesadaran bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak disetujui oleh orang lain. Mampu memperbaiki diri karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disukainya dan mengubahnya, memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana cara kita sebagai remaja dapat menumbuhkan konsep diri yang positif? Pertama, kamu harus tahu dulu diri kamu itu orangnya kayak gimana. Mumpung masih remaja awal nih, bisa banget untuk segera memperbaiki diri. Karena selama ini kita itu dicekokin banyak hal oleh lingkungan kita. Padahal bisa jadi kita masih bingung identitas kita itu yang kayak gimana sih. Apalagi bagi remaja yang sering dijuluki dengan masa krisis identitas. Itulah kenapa kita bikin video ini untuk kalian.
Kedua, setelah menjadi diri kamu harus menerima kelebihan dan kekurangannya. Jadi kamu terima dirimu dengan apa adanya. Ingatlah bahwa diri kita itu bisa berkembang atau berproses menjadi lebih baik. Ketiga, sadari bahwa kamu memiliki potensi dan bisa berkembang menjadi lebih baik. Waktumu masih panjang, dan proses pengembangan konsep diri pun masih berkelanjutan dalam kehidupan kalian. So, terus semangat untuk bertumbuh dan berkembang ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali.